Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi kami akan mempresentasikan tugas akhir GKV dari kami kelompok 3 dengan judul Analisis Produksi Tanaman Pangan di Indonesia pada tahun 2014. Kami dari kelompok 3 kelas K2, paralel K2, yang beranggotakan Abian Fidriansyah dengan NIM G640122143. Lalu selanjutnya Farhan Lado Anggaraksa Mas Cahyanto dengan NIM G6401221047. Lalu ada Undang Faiz Mugorir Hilmi dengan NIM G6401221057 dan saya sendiri Haris Helmi Nabhan dengan NIM G6401221062. Lalu latar belakang yang kita ambil pada proyek kali ini, Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau, memiliki iklim tropis yang sangat kondusif untuk pertanian. Nah, telah menjadi pilar utama ekonomi Indonesia sejak lama, memainkan peranan vital tidak hanya dalam menyediakan pangan bagi lebih dari 270 juta penduduk, tetapi juga menyumbang sekitar 13-14% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional, menurut Sabarella et al. Ya. Dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 30% dari total angkatan kerja, menurut Wiratno. Di antara berbagai subsektor pertanian, produksi tanaman pangan adalah yang paling krusial karena langsung terkait dengan ketahanan pangan nasional. Oke, tujuan kita eh, melakukan analisis ini untuk memvisualisasikan data dan memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif terkait produksi tanaman pangan di Indonesia pada tahun 2014. Laporan ini menganalisis beberapa indikator utama termasuk produksi tanaman pangan per provinsi yang menggambarkan jumlah produksi berbagai jenis tanaman pangan seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar pada setiap provinsinya. Jumlah produksi juga dianalisis untuk mengidentifikasi pola produksi jangka panjang dan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan volume produksi. Baik, ini untuk visualisasi data yang pertama. Eh, untuk interpretasinya, eh, ada tanaman pangan padi, produksi padi pada tahun 2014 adalah yang tertinggi di antara semua tanaman pangan mencapai lebih dari 140 juta ton. Kemudian jagung pada tahun 2014 menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya berada di 38 juta ton. Masuk ke ubi jalar pada tahun 2014 adalah yang terendah di antara 4 tanaman pangan yang ditampilkan. Produksinya berada di kisaran 5 juta ton. Terakhir, ubi kayu memiliki produksi yang cukup tinggi pada tahun 2014 atau sekitar 46 juta ton. Selanjutnya di sini bisa dilihat ada line chart, di mana line chart ini menampilkan keseluruhan hasil produksi tanaman pangan pada 2014, di mana sini ada padi, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Nah, terlihat dari sini produksi tertinggi terdapat pada padi di Jawa Timur. Bisa di next. Pada hasil produksi tahun 2014 terlihat bahwa produksi tanaman pangan yang paling banyak diproduksi yaitu padi yang di Jawa Timur sebanyak 12.397.049 ton. Kemudian jagung di Jawa Timur juga sebanyak 5.737.384 ton. Kemudian ada ubi kayu di Lampung sebanyak 8.034.016 ton. Yang terakhir ada ubi jalar di Jawa Barat sebanyak 471.737 ton. Karena produksi padi yang tertinggi itu ada di Jawa Timur, maka di sini kami membandingkan produksi padi di Pulau Jawa pada tahun 2014. Bisa di next. Daerah dengan produksi padi di Pulau Jawa pada tahun 2014 terbanyak dan terkecil itu bisa
kita ambil pada Jawa Timur dengan 12.397.049 ton, dan yang terkecil ada di Yogyakarta dengan 919.573 ton. Berdasarkan analisis visual dari 3 gambar yang menyajikan data produksi berbagai komoditas, beberapa gambar diambil. Pertama, data produksi komoditas dari tahun 2011 hingga 2015 menunjukkan bahwa padi adalah komoditas dengan volume produksi tertinggi secara konsisten. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2015, produksi jagung menunjukkan stabilitas relatif, sedangkan ubi kayu mengalami fluktuasi signifikan dengan puncak produksi pada tahun 2014 sebelum menurun pada tahun berikutnya. Ubi jalar memiliki volume produksi paling rendah dan cenderung menurun selama periode tersebut. Demikian presentasi dari kelompok 3 kelas kuliah paralel 2 tentang analisis produksi tanaman pangan di Indonesia pada tahun 2014, mata kuliah GKV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.